Ya, hari ini kita akan mendengar ungkapan dari seorang akil generasi muda yang punya satu kegiatan yang sangat menarik karena temanya adalah kampanye perubahan perilaku masker dan bantuan hidup dasar. Ini judulnya aja panjang sekali dan kita dapat kehormatan di sini ketua OKK-nya, nah, OKK apa juga nanti tolong dijelaskan. Mbak Prihandini Sangana yang akan didampingi oleh dokter Norman Zainal. Ya, nanti akan memberikan dukungannya, penjelasan yang lebih mantap karena beliau adalah mentor dari kegiatan hebat ini. Silakan Mbak Prihandini Sangana. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami OKK 273 Unpad. Sebenarnya saya mohon izin untuk menjelaskan dulu apa sih sebenarnya itu OKK. Jadi OKK itu merupakan suatu mata kuliah dari pendidikan kami di Unpad semester 1 itu kami wajib untuk mengikuti mata kuliah olah kreativitas dan kewirausahaan. Yang mana ini itu dirancang untuk membangun karakter dan perilaku mahasiswa baru agar lebih kreatif, inovatif, dan peka terhadap beragam permasalahan yang terjadi di masa sekarang ini. Nah, di OKK RK 273 ini kami merancang sebuah inovasi, sebuah perancangan baru, yaitu bagaimana kami mau mewujudkan fungsi mahasiswa yaitu sebagai agent of change. Kita tahu bahwa saat ini kita sedang dilanda oleh pandemi COVID. Penerapan penggunaan masker di masa pandemi. Tidak hanya penggunaan masker, tetapi kami juga memberikan edukasi berupa bagaimana menerapkan bantuan hidup dasar. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan melakukan share screen untuk menjelaskan dari proyek yang telah kami laksanakan. Silakan, bagus sekali. Silakan. Sampai Mbak Prihandini siap dengan posternya, Dokter Norman bisa memberi penjelasan mengenai proyek yang dilakukan oleh anak-anak muda ini. Silakan, Dokter Norman. Ya, senang lihat Pak Jaya ini. Saya buka masker boleh ya Pak Jaya? Ya. Jadi Anda ternyata memang misi hidup Anda itu betul-betul kemanusiaan ya Pak Dokter. Siap. Jadi masuk kita ke acara OKK ini Pak Jaya. Jadi saya sebagai alumni Unpad sekitar di awal semester ini membaca berita bahwa Unpad memberi kesempatan bagi alumninya untuk menjadi mentor bagi 6.000 lebih mahasiswa baru Unpad dalam rangka membentuk karakter mereka dikaitkan dengan mata pelajaran wajib Pancasila, agama, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Bagus sekali. Jadi itu konsep dari OKK ini di awalnya seperti itu. Jadi 6.000 mahasiswa baru Unpad itu dibagi atas 400 grup. Nah, kebagianlah saya satu grup, ada 15 mahasiswa baru, teman-teman muda kita ini yang sangat energik dari berbagai fakultas. Nah, saya diminta di situ sebagai mentor untuk mengajarkan karakter. Nah, bentuk seperti apa yang harus kita ajarkan kan bingung juga kita Pak Jaya. Ya. Nah, ternyata ini asalnya adalah dari konsep kampus merdeka yang dicanangkan oleh Bapak Menteri kita yang luar biasa, Menteri yang dipanggil dengan Mas Menteri Nadiem Makarim. Ya. Oke. Yang dia bilangin ini kampus merdeka. Jadi bagaimana cara mengajarkan ini dimintakan peranan dari para mentor ini, dari pengalaman, experience, dan profesinya, bagaimana itu karakter-karakter unggul itu bisa ditanamkan, sekalian mengajarkan praktek-praktek dari keilmuan Pancasila, agama, dan tadi mata kuliah dasar tadi. Nah, bentuk prakteknya ini diberi bobot 3 SKS Pak Jaya.
Cukup besar, 3 SKS. Oke. Dan kita diwajibkan 16 kali pertemuan tiap minggu. Setiap minggu 16 kali, bukan 16 main. kali. Ya. Jadi 16 kali itu masing-masing 3 jam. Harinya saya kebagian hari Jumat setelah hari sholat Jumat itu dari jam 13 sampai 15.30. Nah, seperti itu. Kemudian kita sudah ditetapkan dari minggu ke minggu itu perjalanannya dengan mengikuti konsep dari teori Brown untuk melakukan mengajarkan mahasiswa ini bisa melihat masalah dan bisa mencari solusi. Jadi ada 2 model diamond yang dikemukakan oleh Brown itu untuk bisa membentuk karakter itu mahasiswa ini harus cepat menemukan masalah. Jadi diamond pertama, segi 4 pertama itu memahami masalah itu kita lakukan dalam 8 minggu. Jadi mereka disuruh melihat masalah apa di tengah masyarakat yang mereka tertarik membahasnya. Banyak masalah tapi tentukan satu masalah. Nah, pola pertama adalah berpikir setengah diamond pertama itu mereka menggunakan konsep cara berpikir divergen. Jadi meluas, ini kita inventaris banyak masalah. Kemudian dikerucutkan menjadi konvergen, ketemulah 1 atau 2 masalah yang menurut mereka ini menarik dibahas. Jadi cukup menarik Pak Jaya, dari perjalanannya itu ya, kita sangat tergugah sekali bagaimana mereka diajari dari awal melihat permasalahan bangsa ini gitu. Nah, dari 8 minggu pertama itulah mereka mengerucutkan bahwa salah satu masalah yang menarik buat mereka itu adalah mengenai budaya menggunakan masker ini, terutama soal aspek keteladanan dari tokoh dan pemimpin. Nah, satu lagi yang mereka lihat adalah persoalan rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam hal memberikan bantuan hidup dasar pada saat seseorang ataupun masyarakat mengalami serangan jantung mendadak atau kecelakaan, tersedak ataupun gagal nafas, sehingga itu butuh yang namanya bantuan hidup dasar atau basic life support, di mana di negara maju itu sudah sangat luas sekali dipahamin dan dikuasai oleh masyarakat, tapi di kita ternyata itu masih sangat rendah. Nah, itulah hasil temuan mereka. Nah, kemudian 8 minggu berikutnya mereka mencari solusi. Cari banyak solusi, kemudian dikerucutkan. Nah, akhirnya mereka menemukan solusinya adalah kita kampanyekan mengenai masker ini lebih baik dan mengenai bantuan hidup dasar ini dengan melakukan workshop-workshop dan webinar-webinar. Dan insya Allah ini serial webinar keempat yang bisa kita lakukan bersama Pak Jaya ini. Nah, kira-kira gambaran umumnya begitu Pak Jaya. Wah, Dan terima kasih Dr. Norman. jadi ini Ya. saya di belakang layar nih Pak Jaya, mestinya mahasiswanya yang saya ajak tampil. Iya, tapi saya kira Anda juga harus tampil karena saya yakin Dr. Norman juga banyak belajar dari para anak-anak muda ini. Iya toh? Ya, Pak Nur, betul sekali. Banyak saya sekali yang yakin, kita saya pelajari. yakin. Ya, Ya, karena apa yang mereka hadapi jelas beda dengan yang dahulu Anda hadapi ketika Anda menjadi mahasiswa. Itu jelas ya, betul berbeda. sekali. Betul sekali Pak Jaya. Terutama ini di mana dulu waktu kita mahasiswa kita mengalami masanya namanya posma atau orientasi belajar, Iya, ospek. iya. Nah, di sana kita dibentuk karakter, ditanamkan jiwa pejuang segala. Sekarang kan berbeda. Iya, Nah, di sini bagus kita sekali. juga harus masuk di situ. Dan Jadi, menurut saya teori Brown itu adalah sebetulnya sama dengan metode kelirumologi. iya, Jadi iya, itu iya. menemukan kekeliruan itu jauh lebih berat, Pak. Itu kadang-kadang kita tidak menemukan kekeliruan-kekeliruan itu. Dan mendeteksi kemudian mencari solusinya itu yang penting di situ. Nah, mungkin Mbak Pri sudah siap Anda, Mbak Pri? Iya, Pak. Oke. Nah, mari kita sekarang setelah mendengar arahan dari Dr. Norman yang sangat bagus ini,
Mari, silakan Anda ungkapkan apa yang telah Anda lakukan semua dalam program kampanye perubahan perilaku masker dan bantuan hidup dasar. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi untuk kampanye perubahan perilaku, masker dan bantuan hidup dasar, kelompok OKK RK 273 telah melakukan webinar sebanyak 3 kali. Nah, webinar ini tuh kami memberikan edukasi terkait bagaimana menggunakan masker dan baik dan apa efektivitas masker, serta bagaimana menerapkan bantuan hidup dasar. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang efektivitas penggunaan masker di masa pandemi. Nah, di OKK RK 273 ini kami beranggotakan 16 orang. Jadi saya tidak hanya berdua dengan mentor saya, Dr. Norman, tapi kami ber-16. Ada Markus, ada Dini, ada saya sendiri, ada Ian, ada Tumpal, ada Mutia, Aura, Atalia, Denny, Mustika, Anissa, Angela, Widya, Brian, dan Rifan. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini kita sedang di masa pandemi ya, yang mana pandemi ini sekarang kita sedang dilanda virus COVID-19. Nah, COVID-19 ini itu merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Nah, karena COVID-19 ini bisa menyebar melalui droplet atau penyebaran mulut dan seperti ketika kita berbicara dengan orang lain atau sedang berinteraksi dengan orang lain, oleh karena itu sangat dibutuhkan penggunaan masker dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan kita menggunakan masker tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi kita juga bisa melindungi orang lain. Nah, itu kenapa kami sebagai mahasiswa UNPAD sangat menekankan untuk memberikan perubahan perilaku bagi masyarakat. Karena kita tahu banyak sekali masyarakat yang belum sadar terkait apa sih urgensi kita menggunakan masker di masa pandemi ini. Jadi kami memiliki semangat yang besar untuk mau meningkatkan perilaku disiplin menggunakan masker. Dan slide lagi. Nah, kami tidak langsung kami tidak langsung melakukan webinar, tetapi kami melakukan analisa. Nah, analisa ini kami lakukan dengan penyebaran Google Form di berbagai masyarakat, baik itu di mahasiswa UNPAD, baik itu di masyarakat, kami melakukan kami mengirimkan Google Formulir yang mana dalamnya itu kami mengirimkan beberapa pendapat, beberapa pertanyaan, dan kami bersyukur bahwa respon masyarakat ini sangat membantu kami dalam meningkatkan lagi semangat kami bahwa sangat penting untuk memberikan edukasi terkait apa sih efektivitas masker itu. Nah, responden dari masyarakat itu mereka sadar bahwa pentingnya penggunaan masker terutama di masa pandemi ini. Nah, ada beberapa masker yang digunakan oleh masyarakat yang kami lakukan kami minta mengisi Google Formulir yang mana mereka biasa menggunakan masker medis, masker KN95, begitu banyak masker dengan pilihan dari harganya atau dari efektivitasnya maupun dari yang tersedia di rumah. Boleh di-share lagi, Rifan? Nah, rata-rata responden kami ini merasa bahwa pemerintah ini sangat penting menjadi teladan dalam penanggulangan COVID-19, terutama penerapan protokol kesehatan. Nah, mayoritas responden meninjau bahwa pemerintah cukup efektif dalam mengedukasi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Nah, karena beberapa tanggapan ini yang sangat membangkitkan semangat kami bahwa memang sangat penting menggunakan masker di masa pandemi, sehingga kami membulatkan tekad kami untuk mau membuat proyek masker dan bantuan hidup dasar. Nah, ada urgensi dari masker itu sendiri. Yang pertama, masker sebagai alat pelindung diri. Masker dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya. Kita tahu bahwa ketika kita menggunakan masker, berarti kita bisa menjaga diri kita dan menjaga orang lain dari penyebaran virus COVID-19 melalui droplet atau percikan saat berbicara dengan orang lain. Nah, sebuah penelitian pada tahun 2008 yang diterbitkan dalam International Journal of Infectious Disease menyimpulkan bahwa masker sangat efektif untuk mencegah penyebaran infeksi virus apabila digunakan dengan benar. Nah, melalui webinar tersebut, kami mengundang dokter milenial yang sangat keren dan memiliki pengalaman serta berkompeten dalam bidangnya yang bisa memberikan edukasi kepada peserta webinar kami terkait gimana sih menggunakan masker dengan benar serta apa aja masker yang memiliki efektivitas yang tinggi.
Nah, bisa lagi kan. Nah, ada dampak positif yang bisa kita terima ketika kita menggunakan masker. Yang pertama, tidak mudah tertular virus, kemudian membantu menghambat penyebaran virus seperti yang tadi saya katakan, kemudian terhindar dari sanksi hukum. Kita tahu bahwa pemerintah menerapkan protokol kesehatan ya, protokol 6M, yang mana di dalamnya itu ada memakai masker. Kemudian kita bisa menyebarkan sudut pandang bahwa pemakaian masker penting kepada masyarakat awam. Ini maksudnya ketika kami melakukan webinar, ketika kami memberikan edukasi, berarti kami bisa menyebarkan sudut pandang bahwa pemakaian masker itu penting juga, bukan hanya di kalangan tenaga kesehatan, tetapi juga di masyarakat awam. Nah, boleh di-slide lagi. Nah, mungkin itu penjelasan dari kami terkait maskernya. Untuk selanjutnya penjelasan mengenai bantuan hidup dasar. Ya, ini mohon maaf Pak Jaya, ini memang sedikit agak menyesuaikan dengan akademik mereka nih Pak Jaya. Oke, nggak apa-apa, bagus, bagus kan, bagus. Baik. Selanjutnya, nah kami itu memiliki 2 proyek, yang itu masker dan bantuan hidup dasar, yang mana proyek ini itu sangat berkaitan. Masker dan bantuan hidup dasar guna menyelamatkan nyawa anak bangsa. Nah, basic life support. Apa sih itu basic life support? Basic life support atau bantuan hidup dasar. Nah, bantuan hidup dasar ini merupakan suatu sarana untuk menyelamatkan nyawa ketika terjadi henti jantung pada seseorang. Nah, tujuannya itu untuk tindakan memberikan oksigen darurat untuk mempertahankan ventilasi paru dan mendistribusikan darah oksigen ke jaringan tubuh. Nah, ada beberapa pengalaman dari kami sendiri, dari RK 273 Unpad, yang mana salah satu dari kami itu memiliki pengalaman pernah menaiki gunung bersama teman-temannya, kawannya, namun ketika di atas sementara proses menaiki gunung itu, ada salah satu dari mereka yang mengalami henti jantung. Nah, di situ mereka sangat bingung apa yang harus dilakukan karena tidak ada pengetahuan tentang gimana cara melakukan bantuan hidup dasar. Nah, bantuan hidup dasar ini sangat penting apalagi di suatu situasi yang urgent, terutama ketika tidak ada seseorang yang berprofesi di tenaga kesehatan. Nah, oleh karena itu kami sangat menekankan untuk perlunya edukasi terkait bantuan hidup dasar. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaatnya itu kita bisa memberikan pertolongan pertama terhadap kejadian serangan jantung sebelum mendapat penanganan bantuan hidup lanjutan dari tenaga profesional. Saya lanjutkan. Nah, analisa. Kami juga melakukan seperti yang pada master tadi, kami juga melakukan survei dengan mengirim Google Form dan melakukan wawancara melalui telepon dan melalui wawancara langsung terhadap keluarga di rumah, tetangga, maupun masyarakat lainnya. Nah, kami menanyakan seberapa tahu sih mahasiswa Unpad atau masyarakat yang lain mengenai basic life support. Nah, ternyata setelah kami melakukan survei, banyak sekali yang tidak mengetahui apa sih itu bantuan hidup dasar atau basic life support. Bahkan mereka mengatakan bahwa basic life support ini semacam pembagian sembako. Jadi ini sangat penting untuk diedukasikan karena masih banyak perbedaan pendapat mengenai basic life support. Nah, meskipun para mahasiswa tidak sepenuhnya mengetahui tentang basic life support, mereka tetap beranggapan bahwa hal itu penting. Berarti ini memicu semangat kami lagi untuk ayo kita memberikan edukasi terkait bantuan hidup dasar, karena memang ini merupakan hal yang penting, di mana kita boleh lakukan ilmu ini untuk menolong dan membantu orang lain. Saya lanjutkan. Nah, analisa eksistensi bantuan hidup dasar di lingkungan pendidikan perguruan tinggi di Indonesia. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kami telah melakukan survei melalui Google Form. Nah, sebagian besar responden belum mengetahui tentang basic life support, hanya pernah mendengar atau mendapat informasi sekilas. 95,6% responden dari mahasiswa Universitas Padjadjaran menganggap pentingnya adanya edukasi tentang bantuan life support ini kepada sivitas akademik Unpad maupun masyarakat pada umumnya. Jadi kami melakukan proyek ini karena kami melihat banyaknya support positif dari para responden yang kami berikan. Juga kami menyadari bahwa pentingnya edukasi terkait bantuan hidup dasar ini. Mungkin boleh di-slide lagi kan? Nah, untuk proyek OKK kami ini, kami mengaitkan dengan
mata kuliah lainnya seperti Pancasila, PKN, Agama, dan Bahasa Indonesia. Yang mana ketika kita bisa menerapkan proyek ini atau membuat proyek ini berhasil, berarti kita bisa mengintegrasikannya ke dalam beberapa mata kuliah yang lainnya. Baik, saya dulu kan. Nah, implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila kedua dan sila keempat, serta pembukaan UUD 1945, dan juga kepada implementasi nilai-nilai kewarganegaraan, integrasi bangsa, dan identitas sosial. Nah, kita juga bisa menerapkannya dalam pelajaran agama yang mana kita dituntut untuk saling menolong satu sama lain melalui edukasi bantuan hidup dasar ini. Kita bisa secara langsung membantu orang lain ketika dalam situasi yang urgent. Saya lanjutkan. Nah, ini juga kami selalu menerapkan nilai-nilai keempatan, yaitu jawara, jago, wani, rancangnya. Rancaga. Saya lanjutkan. Nah, ini merupakan urgensi dari bantuan hidup dasar itu sendiri. Yang mana bahwa ketika kita mengetahui bantuan hidup dasar atau BHD, kita bisa mencegah berhentinya pernapasan, mencegah berhentinya sirkulasi, atau memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan ventilasi dari pasien yang mengalami henti jantung atau henti nafas melalui resusitasi jantung paru atau RJP. Nah, pengetahuan dan keterampilan BHD ini menjadi penting karena di dalamnya diajarkan tentang bagaimana teknik dasar penyelamatan korban dari berbagai kecelakaan atau musibah sehari-hari yang bisa dijumpai. Bisa lanjutkan. Nah, seperti tadi masker, saya menjelaskan mengenai dampaknya. Kita juga membahas mengenai dampak dari bantuan hidup dasar itu sendiri. Nah, dampaknya itu ketika kita mengetahui mengenai bantuan hidup dasar, dapat mengurangi risiko kematian mendadak, karena kita bisa menerapkan langsung ilmu dari BHD itu. Kemudian berdasarkan jurnal ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya mengungkapkan bahwa satu jam penanganan korban kecelakaan dapat mengurangi 85% angka kematian. Jadi ilmu ini sangat bermanfaat ketika mengalami situasi yang urgent, seorang sedang henti jantung dan tidak ada tenaga medis di tempat, kita bisa langsung melakukan teknik BHD ini. Jadi kita bisa mengurangi 85% angka kematian. Baik, saya lanjutkan. Silakan teman-teman dari OKK yang lain, ada yang mau memberikan tambahan, perlengkapan, silakan. Mohon maaf Pak Jaya, izinkan saya untuk silakan. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Jaya Suprana, mentor kami Kang Abah Norman Zainal, lalu Bapak Ibu yang hadir di kegiatan talk show sore ini, dan rekan-rekan OKK 273 yang luar biasa dari kami mahasiswa baru Universitas Pajajaran. Sebelumnya, nanti juga saya menambahkan daripada penjelasan rekan kami yang hebat tadi, Prihandini, bahwa kami, khususnya saya, mewakili rekan-rekan 273, sangat-sangat berterima kasih dan bangga sudah bersama Bapak Jaya Suprana pada sore kali ini. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga dari kami kepada Kang Abah Norman Zainal, yang selalu membawa kami untuk bertemu orang-orang hebat di setiap minggunya. Kali ini saya mungkin akan men-trigger ataupun menjadi pemantik bagi rekan-rekan yang lainnya untuk melakukan kampanye perubahan perilaku dan maksud saya kampanye perubahan perilaku tentang urgensi penggunaan masker dan bantuan hidup dasar. Bapak Jaya Suprana, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Teteh Prihandini, karena kami di Universitas Pajajaran memanggil rekan laki-laki itu disebut dengan sebutan akang, kalau dengan perempuan itu disebut dengan teteh. Maka dari itu, tadi Teteh Prihandini menjelaskan bahwa kami di Universitas Pajajaran, sesuai dengan mimpi, amanat, dan keinginan Ibu Rektor, meminta agar mahasiswa baru untuk bisa melakukan produk pengabdian masyarakat dimulai dari semester 1. Kami yang baru merupakan transisi dari masa putih abu SMA, hingga sekarang memakai jas alma mater Universitas Pajajaran berwarna biru dongker, ini diminta untuk langsung terjun ke masyarakat dengan melakukan produk
meluncurkan produk yang berguna bagi masyarakat. Dan kami dibantu oleh Kang Abah Nurman Zainal yang memiliki latar belakang kedokteran, diminta untuk membuat suatu produk pemikiran berdasarkan Sustainable Development Goals. Poin ketiga yaitu good health and well-being. Dalam kali ini, kami mengangkat isu tentang penggunaan masker dan bantuan hidup dasar. Secara gambaran umum, deskripsi umum tadi sudah dijelaskan oleh Prihandini, bahwasanya kali ini kami sebagai generasi muda diminta untuk menjadi agent of change. Manakala sekarang pandemi COVID-19 di Indonesia masih fluktuatif angkanya, tapi realita di lapangan setelah kami melakukan kuesioner, melakukan wawancara, ataupun meninjau langsung di lapangan di dekat rumah kami masing-masing, itu sudah banyak masyarakat yang enggan dan abai untuk kembali secara konsisten menggunakan masker, Pak Jaya Suprana. Maka dari itu, kami sebagai generasi muda meminta dan mengajak kembali, mengampanyekan kembali, berdasar dengan teori yang telah kami pelajari dari narasumber-narasumber yang kompeten, untuk kembali membangkitkan konsistensi masyarakat dalam menggunakan masker dan bantuan hidup dasar. Kaitannya dengan bantuan hidup dasar apa? Ya, kami pun melihat dari studi kasus yang sudah berjalan selama ini. Manakala ada kasus kematian beberapa waktu lalu, istri dari salah satu pejabat polisian di Jawa Barat itu meninggal di puncak pada saat almarhumah mendaki Gunung Papandayan. Nah, mungkin barangkali Pak Jaya Suprana atau Bapak Ibu yang hadir di sini pun tahu tentang berita itu. Nah, itu menjadi trigger bagi kami, mahasiswa baru Universitas Padjadjaran, khususnya di OKK 273, untuk memberikan edukasi tentang bantuan hidup dasar. Bagaimana supaya masyarakat memiliki rasa empati yang tinggi, empati yang kuat dengan pemahaman bantuan hidup dasar yang benar dari pematerian-pematerian yang telah kami lakukan selama 3 webinar kemarin. Nanti mungkin akan saya tampilkan poster ataupun flyers yang menandakan peta proyek perjalanan kami yang kemarin juga digarap oleh mentor hebat kami, Dr. Norman Zainal, beserta Teteh dan Akang fasilitator, yaitu Teh Oktaviana dan Akang Rafael Judah. Begitu Pak Jaya Suprana. Mungkin bagi rekan-rekan lain, silakan menambahkan. Terima kasih Pak Jaya Suprana. Ada posternya, ada? Bagaimana? Posternya ada yang Anda mau tampilkan? Oh ya, ada. Tunggu, saya mau menonton itu, bagus itu. Ya. Baik, saya segera tampilkan ya Pak Jaya. Silakan. Ya, sambil menunggu Pak Jaya, ini Teh Prihandini ini kebetulan mahasiswi Fakultas Kedokteran asal dari Manado. Oh, wah, bagus sekali. Nah, ini silakan Trifon dijelaskan apa ini posternya. Silakan. Baik, terima kasih Kang Abah dan Pak Jaya atas kesempatannya kembali. Izinkan saya untuk menjelaskan kembali poster yang secara umum mendeskripsikan peta perjalanan kami kelompok OKK 273. Pak Jaya Suprana, Bapak dan Ibu yang kami hormati, OKK ataupun olah kreativitas dan kewirausahaan merupakan salah satu mata kuliah semester pertama dari mahasiswa baru Universitas Padjadjaran. Kami memulai proyek mulai dari akhir Agustus 2021 lalu, yaitu dengan pertama melakukan penentuan topik. Penentuan topik ini, Ibu Rektor ingin meminta seluruh mahasiswa untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai Sustainable Development Goals ataupun SDGs. Nah, poin-poin SDGs itu diberikan keleluasaan kepada kami untuk memilihnya, mana yang akan dijadikan proyek. Nah, dengan dilatar belakangi dan mempertimbangkan latar belakang keahlian daripada mentor kami, Kang Abah Nurman Zainal, yang merupakan seorang dokter, dan kami pun memiliki keterkaitan untuk menjadi problem solver dalam hal kesehatan yang sekarang aktual untuk dipecahkan, yaitu tentang pandemi COVID-19, kami pada akhir Agustus lalu menentukan topik SDGs poin ketiga, yaitu good health and well-being, atau dalam bahasa Indonesia kesehatan dan kesejahteraan yang baik, yang layak, begitu ya. Nah, setelah penentuan topik, sesuai dengan tadi yang telah dijelaskan oleh Kang Abah, bahwa kami itu diminta 16 minggu pertemuan.
Di minggu kedua, yaitu pengenalan area topik, kami berusaha untuk langsung terjun terhadap topik yang telah kami sepakati di minggu sebelumnya, dan menentukan areanya seperti sasaran pesertanya, sasaran proyek ini untuk siapa, lalu sasaran wilayahnya ke daerah mana aja, begitu. Nah, di minggu kedua kami melakukan pengenalan area topik. Lalu yang ketiga, minggu ketiga khususnya di antara tenggat waktu 13 September sampai 19 September, itu kami melakukan riset area topik. Nah, dalam arti kami diminta oleh Kang Abah Kang Abah Norman Zainal diarahkan untuk melakukan riset kecil-kecilan tetapi sifatnya berdasar juga terhadap metodologi penelitian. Dalam artian kami pun diminta untuk menyebarkan kuesioner tentang seberapa besar sih seberapa besar pemahaman masyarakat tentang menggunakan masker. Seperti karakteristik masker yang cocok untuk dipakai itu seperti apa, jenis-jenis masker itu seperti apa, lalu biaya-biaya, harga-harga masker itu berapa saja. Nah, kami melakukan kuesioner terhadap hal-hal demikian, Pak Jaya. Dan selanjutnya juga kami melakukan wawancara terhadap rekan-rekan kami yang ada di dalam Universitas Pajajaran, pun juga di perguruan tinggi lain. Bahwa kami memiliki tekad untuk dapat bermanfaat, berkolaborasi terhadap institusi perguruan tinggi selain Universitas Pajajaran. Sebagai contoh, saya memiliki rekan di Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, di UI. Kami mewawancari rekan-rekan kami yang di sana untuk dimintai pemahaman mereka tentang masker dan bantuan hidup dasar. Lalu selanjutnya, kami melakukan analisa urgensi dan dampak. Kami melakukan analisis terhadap mengapa sih kami urgent sekali untuk mengangkat tema ini. Lalu, apa sih dampaknya jika kami melakukan proyek tentang penggunaan masker dan bantuan hidup dasar ini. Di minggu kelima kami melakukan hal tersebut. Lalu juga di minggu keenam kami melakukan kepentingan terhadap masa depan. Dengan motif proyek kami itu harus berbasis visioner, Pak Jaya. Maka dari itu kami ingin sekali proyek kami ini berdampak secara berkepanjangan, continue. Maka dari itu di minggu keenam kami analisis apakah ini itu penting tidak untuk masa depan. Ternyata setelah kami analisis dengan secara biologi, secara kedokteran, bahwasanya virus itu nanti akan bermutasi. Maka dari itu, masker tetap harus konsisten digunakan oleh masyarakat. Lalu juga ada analisa mendalam, ada problem statement atau hidden pattern, selanjutnya ada kriteria solusi dan visi produk, dan webinar pertama kami adakan di minggu ke-10, Pak Jaya dan Bapak Ibu semua, yaitu di sudut pandang para ahli. Kami mengadakan kegiatan webinar pertama seperti yang tertampilkan di atas ini. Mohon maaf, saya izin annotate. Di webinar pertama ini, kami melakukan fungsi sudut pandang dari ahli. Dalam hal ini, kami mengundang Teteh Dr. Misrina Widari yang merupakan dokter milenial yang masa mudanya ataupun pada saat perkuliahannya, beliau merupakan presiden CIMSA ataupun salah satu organisasi mahasiswa kedokteran berbasis internasional. Beliau merupakan presiden CIMSA 2016 sampai 2017. Dan pada webinar pertama, kami mengundang beliau untuk memberikan materi terhadap kami, OKK 273, dan masyarakat pada umumnya. Di webinar pertama ini, kami tujukan khusus untuk mahasiswa Universitas Pajajaran sebagai audiensnya. Begitu kurang lebih. Untuk selanjutnya, kami di minggu ke-11 melakukan purwarupa ataupun umpan balik. Nah, purwarupa dan umpan balik ini kami adakan dengan bentuk proyek webinar kembali dengan ditambah oleh pembicara-pembicara yang relevan sesuai dengan topik kami. Pada webinar kedua kami mengundang dokter tetapi dengan latar belakang polisi ataupun dokpol begitulah ya, yaitu Bapak Kombes Pol Dr. Hari Karmijantono, spesialis ortopedi dan traumatologi, yang merupakan salah satu jajaran Polda Jabar sebagai Kepala Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih, begitu. Dan di situ juga kami di webinar kedua, kami mengadakan, mengundang pembicara yaitu Kang Randi Bagasyuda, yang merupakan salah satu aktivis yang kami yakini dapat memberikan impact yang baik jika pematerian beliau tersampaikan dalam suatu webinar.
terkait dengan trik kampanye massal. Jadi dalam hal ini kami memberikan produk pengabdian tidak hanya tentang bantuan hidup dasar dan masker saja, tetapi kami pun memberikan contoh dan trik begitu, bagaimana menyampaikan kampanye yang baik. Maka dari itu kami menghadirkan pemateri yang kompeten dalam hal kampanye, baik secara teoritisnya maupun praktikalnya. Di webinar kedua pun kami mengundang kembali Dr. Nisrina Widari untuk menyampaikan pematerian berbasis kesehatannya. Lalu, sebagaimana tadi Kang Abah jelaskan, kami pun menghargai dan ingin membagikan suatu pengalaman berdasar dari, mohon maaf, izin Zoom, berdasar dari generasi mudanya, yaitu kami mengundang Teh Alfatira Gema dan entrepreneur Teh Gita Rogaya. Jadi di webinar kedua ini kami semakin kompleks Pak Jaya terkait materi-materi yang diberikan, terkait manajemen disaster ataupun bencana, trik kampanye massal, urgensi penggunaan masker dan bantuan hidup dasar, lalu pembuatan buku dan sharing pengalaman tentang bantuan hidup dasar oleh Teh Alfatira, dan secara bisnis pun, entrepreneurship kami sajikan dengan mengundang Teh Alfatira Gema yang merupakan entrepreneurship dengan produk parfum. Selanjutnya, kami melakukan perbaikan kembali dari webinar-webinar sebelumnya dan menganggap masih perlu nih kami menjangkau kebermanfaatan tidak hanya dari sasaran generasi muda saja. Maka dari itu di webinar ketiga kami mengadakan webinar kembali yang target pesertanya yaitu lansia Pak Jaya Suprana. Lansia, tetapi tetap juga mengundang generasi muda, khususnya mahasiswa perguruan tinggi di skala UNPAD maupun di luar UNPAD, bahkan skala internasional Pak Jaya Suprana. Di webinar ketiga ini kami mengadakan webinar kolaborasi dalam rangka kampanye perubahan perilaku Hari Pahlawan dan Hari Lansia. Tapi konteksnya tetap kami mengelaborasi seluruh materi-materi sebelumnya dalam webinar ini. Alhamdulillahnya kami dihubungkan oleh Kang Abah Norman Zainal untuk salah satu pejabat yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan pun diundang oleh kami untuk memberikan opening speech. Dan Duta Besar Indonesia untuk Panama, Costa Rica, dan Nicaragua, Bapak Sukmo Harsono, kami undang dalam webinar ini, Pak Jaya. Dan narasumber-narasumbernya pun kami tambah lagi di webinar ketiga ini, dengan kembali mengundang Dr. Nisrina Widari, lalu psikolog klinis forensik Ibu Dr. Anda Cassandra Putranto, lalu secara bisnisnya kami undang juga yang capable, yang kompeten dalam bidangnya, yaitu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Telkom University, Ibu Dr. Fajra Oktrina. Dan sebagai representasi daripada lansianya, kami mengundang Bapak Profesor Emil Salim. Wah, nah. Ya, alhamdulillah Pak Jaya Suprana, Dr. Norman menghubungkan kami dengan orang-orang hebat. Dan secara kesehatan pun, selain Dr. Nisrina Widari, kami pun mengundang representasi dari UNPAD-nya, yaitu kami mengundang Bapak Dr. Hari Herman, yang merupakan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, memberikan materi tentang fisik lansia. Dan karena dalam hal ini kami menggunakan konteks protokol kesehatan dan ya mendukung anjuran dari pemerintah untuk kembali mengimplementasikan protokol kesehatan, kami pun didukung oleh Satgas COVID Nasional bidang perubahan perilaku. Dan di sini kami pun mengundang dan dibuka oleh Bapak Sony Budi Utomo selaku Ketua Satgas COVID-19 Nasional bidang perubahan perilaku. Jadi alhamdulillah Pak Jaya Suprana dan Bapak Ibu semua, kami kelompok OKK 273 dalam hal ini dari minggu ke minggu selalu memikirkan bagaimana supaya kita memberikan impact yang semakin luas dari hari ke hari. Semakin banyak dipertemukan dengan orang-orang hebat yang menginspirasi kami generasi muda dari kalangan generasi Z, generasi milenial, dan lansia. Ini merupakan suatu ikhtiar kami sebagai mahasiswa baru untuk ke depan dapat senantiasa mulai memikirkan bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Begitu mungkin secara kurang lebihnya, mohon maaf jika terlalu panjang Pak Jaya Suprana terkait dengan pemaparan kami untuk
Jawara OKK 273 yang merupakan representasi ataupun mimpi daripada Ibu Profesor Rina Indah-Stuti selaku rektor agar mahasiswa Unpad itu bermanfaat dan mendunia. Terima kasih. Terima kasih. Nah, silakan sebagai penutup, Bapak Mentor, Bapak Dr. Norman, Anda silakan berikan kita arahan apa yang belum kami ketahui dari gerakan yang sangat bagus ini. Silakan. Jadi terima kasih Pak Jaya. Jadi ini perjalanan pembelajaran yang sangat bagus bagi kita untuk melihat bagaimana kemampuan anak muda kita ini yang tadinya anak SMA sekarang masuk ke perguruan tinggi. Ternyata sangat menakjubkan perkembangannya Pak Jaya. Saya belajar banyak di dalam hal ini. Hari pertama saya perkenalan Pak Jaya, tidak ada yang mau ngomong. Saya bingung ini gimana cara ngomongnya. Ternyata saya terlalu jauh jarak dengan mereka, Pak Jaya. Yes. Terlalu jauh. Akhirnya saya mikir, wah ini kalau begini saya harus pancing dengan milenial juga, generasi Z juga. Nah, akhirnya saya punya teman muda, Kang Rafa, Kang Rafael Judah, barangkali hadir di sini. Ini adalah teman kita yang sedang mengambil studi politik di California, baru semester 3. Dan masih imut-imut, saya ngajak dia gabung. Ayo tolong bantu saya, ini teman-teman muda kita banyak. Ternyata begitu Kang Rafa masuk, belum ngomong aja semua sudah teriak Pak Jaya. Semua bicara, bingung saya lihat. Ini kok semuanya udah teriak, langsung tepuk tangan, langsung hore gitu. Nah, jadi nanti saya juga akan perkenalkan Kang Rafa di sini berbicara sedikit. Halo Kang Rafa, please introduce yourself. Di dalam acara ini, Kang Rafa, karena ini beliau sangat inspiratif sekali membawa grup ini menjadi grup yang bisa berdiskusi internasional di dalam kampanye ini. Silakan, Kang Rafa. Mr. Rafa. Halo, thank you, Kang Abah, dan thank you, Pak Jaya Suprana, for inviting all of us onto your show. Maaf, bahasa Indonesia saya sedikit kurang. Saya akan bicara dalam bahasa Inggris. So, I'm very happy to be on this program, and I had the chance to work with all of these wonderful students. They worked very hard on all of the projects. They learn a lot of valuable professional skills. We even got students from India, Israel, the US, Canada, Hong Kong, etc., to be on our webinars. So I think not only did we have a lot of participants, but we also had a lot of great speakers, and it's all thanks to not just it's thanks to the students, thanks to Uncle Norman, thanks to Chimut as well, and everybody's hard work. So yeah, I'm very honored to be on the show, to work with everybody, and yeah, makasih semua, dan makasih Kang Abah Norman dan Teh Chimut. Thank you Rafa. Jadi ini Pak Jaya, ini anak muda yang sangat menginspirasi dan membawa mereka grup ini menjadi punya sesi diskusi internasional. Baik, Pak Dr. Norman yang sangat saya hormati dan kagumi. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada Anda yang telah berkenan membina, mengajak, ya, dan bahkan juga menyemangati adik-adik kita ini semua, ya, yang saya tadi mendengarnya tuh kagum sekali. Saya masih ingat benar kalau saya waktu pada masa saya jadi mahasiswa itu pada usia kalian, saya nggak mampu lah kalau melakukan apa yang sekarang kalian lakukan, itu dahsyat sekali. Ya, saya sangat kagum, dan saya juga saya jadi merasa tentram bahwa masa depan bangsa kita ini
pasti akan berada di tangan adik-adik ini tadi yang hebat-hebat tadi itu akan berada di tangan yang benar dan tepat untuk menuju masa depan yang lebih baik dari masa kini dan apalagi masa lalu. Ya. Tadi bagaimana Anda sudah bisa melakukan pada tingkat yang pada awal ini sudah bisa melakukan penelitian-penelitian dengan metode-metode yang sangat tepat sasaran, ya, tapi ya semua itu juga tidak lepas tentu dari peran dari Dr. Norman. Saya tahu Anda sangat berperan di sini, ya, dan ya tadi kaki dari adik Alberti tadi itu juga tentunya bisa diselamatkan itu karena berkat beliau, karena saya tahu beliau seorang ortopedi yang sakti mandraguna. Jadi Dr. Norman, terima kasih sekali ya di sini. Jadi Anda ini betul-betul memberikan apa yang Anda telah lakukan bagi generasi muda, dan saya mohon generasi muda jangan sia-siakan kesempatan kalian. Ya, kalian ini berada pada posisi yang sangat-sangat beruntung. Karena tadi kebetulan juga menteri Anda itu adalah menteri yang termuda. Ya, itu usia beliau pun masih sangat muda, sehingga saya yakin beliau itu bisa mengerti apa yang Anda butuhkan dan Anda rasakan, bisa mengerti semua. Maka Dr. Norman dan Mbak Teteh Prihandini dan tadi Akang siapa lupa saya namanya, Akang siapa tadi? Saya Rifan. Rifan ya itu. Kang Rifan ini mahasiswa berprestasi Pak Jaya. Apa? Jadi dia mahasiswa berprestasi, jadi dia begitu masuk langsung dapat beasiswa sampai tamat ini. Jadi luar biasa. Maka sedikit saya ingin sampaikan sedikit Pak Jaya, harapan ini. Saya berharap sekali pemerintah dalam hari ini Kementerian Mas Menteri Nadiem Makarim mendukung kegiatan ini untuk mengkampanyekan lebih luas mengenai masker ini dari aspek keteladanan dari pemimpin. Jadi tadi belum tersampaikan oleh dari mahasiswa ini, yang ketemu itu adalah bahwa dari sisi keteladanan kita kurang memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat gitu Pak Jaya. Jadi masyarakat kita ini masih patrilineal, jadi para tokoh masyarakat, pemimpin dan siapapun harus memberikan contoh yang keteladanan yang baik, termasuk media, untuk menggunakan masker ini. Karena dari diskusi mereka ini, jika sedikit aja pimpinan atau pejabat keluar di TV tanpa masker, masyarakat langsung buka masker. Padahal dari referensi yang mereka baca, walaupun kita divaksin, virusnya bermutasi, vaksinnya belum tentu efisien untuk generasi berikut. Jadi menurut mereka masker inilah alat yang paling ringan, yang paling sederhana, yang sangat menolong kita. Dan itu cocok dengan pengalaman saya Pak Jaya. Karena saya mengoperasi pasien COVID hanya ngandalin masker. Berkali-kali ketemu harus seperti itu, dan saya bertarung dengan nyawa saya gitu, hanya ngandalin masker. Insya Allah selamat sampai sekarang, bisa ketemu Pak Jaya lagi. Ya, jadi kita kalau Dr. Norman melalui channel ini sampai beritanya ke Mas Menteri. Saya kira kalau Dr. Norman ya sebelum COVID juga kalau menangani juga pakai masker terus. Ya, waktu Anda di Aceh juga Anda pakai masker. Iya, betul. Iya, karena memang ya begitulah, memang masker ini patut ada memperoleh monumen. WHO perlu mendirikan monumen masker sebagai upaya penyelamat manusia dari bukan hanya COVID, tapi juga virus-virus lain-lainnya. Oke, nah Pak Dr. Norman dan Teteh Prihandini, ya sementara mohon maaf pada teman-teman yang lain. Ini karena catatan kami hanya Anda berdua, tapi sebetulnya nanti ini semoga akan menjadi kebanggaan bersama. Kami akan mengirimkan piagam penghargaan terima kasih pada Anda berdua. Ya, sini. Terima kasih.
Kita Ya. terima Pak Jaya dengan segala senang hati Ya, gembira untuk sebagai tanda terima kasih bahwa Anda berdua dan tim OKK tadi angkanya berapa tadi saya lupa terus 273. itu kalau begitu beginilah, tolong nanti bikinkan satu lagi piagam ini, nanti saya kepada teman-teman saya untuk tim OKK tadi itu ya. Oke, jadi 3 piagam akan dikirim semua. Nanti tolong Pak Norman yang membagi, ya bagaimana? Ya. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk tim dan tentu Universitas Pajajaran. Ya, bukan main. Terima kasih.